Pemirsa, Bali memasuki babak baru dalam upaya penanganan persoalan sampah dengan dibangunnya fasilitas PSEL atau pengolahan sampah menjadi energi listrik Denpasaraya. Kebijakan ini tentu diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih dan lebih ramah lingkungan. Lalu seperti apa komitmen dari pemerintah Provinsi Bali untuk menjalankan beragam kebijakan terkait dengan lingkungan khususnya dalam penanggulangan sampah? Kami akan berbincang bersama dengan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Pak Koster, terima kasih atas waktunya. Apa kabar Bapak? Baik. Pak Gubernur, kita menyaksikan bersama di tanggal 8 Juli 2026 ada sebuah peristiwa yang cukup bersejarah untuk penanganan persoalan sampah di Indonesia karena di Bali dibangun PSEL Denpasaraya. Ini menjadi PSEL yang pertama di Indonesia dan pembangunannya ini sendiri baru dimulai dalam groundbreaking. Apa arti penting dari kehadiran proyek strategis nasional ini terutama untuk masyarakat Bali? Pertama, saya perlu menyampaikan bahwa isu soal sampah ini sudah bergulir sejak lama, terutama berkaitan dengan keberadaan TPA Suung, tempat penampungan akhir sampah TPA Suung. TPA Suung ini lokasinya di Denpasar. Itu lokasi yang dimanfaatkan oleh warga dulu mulai pada tahun sekitar 1984. Pada saat itu Denpasar sama Badung itu jadi satu kesatuan. Kabupaten Badung, ibu kotanya Denpasar. Ya. Lokasinya itu dulu sepi, nggak ada orang lewat di sana. Maka warga ya buang sampah di sana. Terus menerus dari tahun 84, bayangin. Sampai kemudian terpisah secara pemerintahan administratif antara Denpasar dengan Kabupaten Badung. Kabupaten menjadi kabupaten berdiri sendiri, Denpasar menjadi kota tersendiri. Warganya dari Denpasar dan Badung terus bawa sampah ke sana, sehingga terjadilah penumpukan. Sekarang ini sudah ketinggiannya 45 meter. Dan kemudian lokasi itu berkembang, di sekitar itu ada jalan bypass, di sekitar itu ada pelabuhan Benoa milik Pelindo, dan ada jalur masuk ke menuju bandara. Jadi itu jalur yang sangat strategis. Memang sangat tidak elegan lokasi TPA Suung ini saat ini. Kalau dulu sepi kan nggak ada masalah itu. Nah karena itulah karena semakin menumpuk dan juga karena ada penampungan itu bersifat terbuka, open dumping, nah itu mengeluarkan cairan yang merusak ekosistem. Sumber air di wilayah itu rusak, kemudian mengalir juga ke laut, air laut jadi rusak, kemudian juga kesehatan masyarakat itu terdampak di sekitar itu, bau dan kotor. Nah, menjadi keluhan warga lokal. Hal lain juga adalah Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, ini menjadi sorotan dunia internasional mengenai isu sampah di Bali ini, terutama yang di TPA Suung ini yang udah bertumpuk-tumpuk. Juga mendapat perhatian daripada komunitas lingkungan. Nah, ini terus muncul dan menurut saya ini satu isu besar yang mendapat perhatian dunia internasional, nasional, bahkan Bapak Presiden itu, sehingga ini harus cepat diatasi. Dan karena itulah Bapak Presiden menetapkan sejumlah wilayah menjadi prioritas untuk pengolahan sampah dengan cara teknologi modern, termasuk Bali. Dan kemudian dilakukan percepatan, dijadikan proyek strategis nasional, ada Perpres, dan kami juga di Bali itu melaksanakan arahan dan kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini dengan sebaik-baiknya, karena ini demi kepentingan masyarakat Bali sendiri. Yang kedua adalah demi
citra pariwisata. Jadi karena itu kami di daerah, saya sebagai gubernur, kemudian lokasinya di Kota Denpasar, TPS Wung ini, dan kemudian warga yang buang sampah dari dua wilayah yaitu Denpasar sama Badung, kami bersinergi bertiga, Gubernur, Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung untuk menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Sehingga kemarin tepatnya hari Rabu, kalau dalam kearifan lokal Bali itu Rahine Bude Umanis Uku Medang Sie. Itu hari yang saya pilih, hari yang sangat baik. Ya, sudah lama saya pilih ketika akan menentukan rencana groundbreaking, saya memilih. Pak Gubernur sendiri yang saya memilih ya? dengan dan semuanya setuju dengan budayawan. Saya lapor kepada Bapak Menteri LH, Bapak Menko, dan kepada Danantara, dan setuju. Dan Astungkare sampai kemarin tidak bergeser, sehingga bisa dilakukan groundbreaking kemarin peresmian pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL gitu. Baik, respon dari masyarakat dengan adanya PSEL Denpasaraya ini tentu ada yang mendukung begitu ya Pak, dan cukup beragam. Apa yang paling menantang Pak merespon balik dari tanggapan masyarakat? Tadi saya mengecek melalui tim media sosial, responnya bagus, sangat bagus. Ya. Karena memang ini program yang bagus, menyelesaikan masalah. Kan Bali menjadi satu-satunya provinsi yang siap dan pertama kali untuk peletakan batu pertama pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik ini. Jadi kami bersyukur sekali. Gitu. Kalau kita kembali berbicara soal PSEL Denpasaraya, ini dibangun di atas lahan sekitar 6 hektar, luasnya disiapkan oleh pemerintah Provinsi Bali, dan nanti kapasitas produksinya ini bisa menyerap sebanyak 1.200 ton sampah per harinya. Lantas nanti seberapa besar pasokan listrik yang bisa dihasilkan dari PSEL Denpasaraya dan bagaimana skema distribusi kelistrikannya? Fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik ini yang dirancang ini itu kapasitasnya 1.500 ton per hari. Baik, 1.500 ton per hari. Tapi di awal ini, di awal operasi itu akan secara bertahap dirancang 1.200 ton per hari. 700 ton dari Kota Denpasar, 500 ton dari Kabupaten Badung. Mengapa Denpasar lebih tinggi? Karena volume sampah Denpasar itu paling besar. Nah, ini dirancang dengan teknologi modern ini, itu akan mengolah sampah ini menjadi energi listrik yang bisa menghasilkan, targetnya itu adalah 30 megawatt. Dan listrik yang dihasilkan ini sudah ada MOU antara Danantara dengan PLN, dan sudah ada Perpresnya. Jadi langsung dikonek dengan PLN. PLN yang ambil energinya ini, listriknya ini, dan kemudian kan didistribusikan kepada pelanggan. Dan listrik yang dihasilkan adalah energi listrik yang bersih, yang ramah lingkungan. Sesuai dengan kebijakan di Bali, Bali Mandiri Energi dengan energi bersih yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 45 tahun 2019. Baik, PSEL Denpasaraya juga target pembangunannya ya Pak adalah di tahun 2027 akhir untuk selesai pembangunan dan beroperasi penuh di semester 1 2028. Seperti apa peran Pemprov Bali untuk memastikan supaya pembangunannya ini tepat waktu Pak selesainya? Groundbreaking 8 Juli. Ya. Komitmennya badan usaha Weming dalam hal ini bersama Danantara itu 1 tahun 6 bulan, jadi 18 bulan. Jadi hitungannya kalau dari Juli 2026 itu kira-kira November Desember 2027 selesai. Setelah itu beroperasi. Kalau bisa Desember 2027 sudah beroperasi, mulai exercise masuk ke 2028. Itu bisa mengolah 1.200 ton per hari. Tapi volume sampah di Bali ini 3.500 ton per hari. Per hari. Ya.
Di Denpasar juga itu lebih dari 1.000 ton per hari. Di Denpasar, di Badung juga lebih dari 800 ton per hari, termasuk sampah dari warga dan industri pariwisata. Nah, yang akan masuk ke sini kan Denpasar cuma 700, kemudian Badung 500, kan masih ada sisa. Nah, yang akan dibawa ke fasilitas ini itu terutama adalah sampah yang berasal dari hotel, restoran, dan warga yang permukimannya padat, yang tidak memungkinkan melaksanakan secara optimal pengolahan sampah berbasis sumber. Di luar itu bagaimana? Di luar yang ini, kami sudah punya kebijakan pengolahan sampah berbasis sumber yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019. Jadi warga didorong untuk mengolah sampah di rumahnya, memilah sampah di rumahnya, di tingkat desa, kemudian juga di komunitas, memilah sampah menjadi organik, non-organik. Kemudian sekarang ini kami melakukan percepatan dengan Pak Wali Kota dan Bupati Badung, itu digencarkan memilah sampah di warga, dan kemudian dibuatkan proses yang namanya tebe modern. Ada juga bag komposter. Dibagi kepada warga. Di Denpasar itu targetnya 185.000 warga mendapatkan bag komposter. Itu sudah terpilah organik sama non-organiknya. Begitu juga tebe modernnya untuk mengolah yang organik. Jadi yang organik itu selesai di sumbernya. Karena sampah di Bali itu 60% lebih itu organik. Nah, ini kalau jadi berjalan semua secara optimal, saya kira sebagian sampah itu bisa diselesaikan di warga, sehingga tinggal residu saja yang dibawa ke TPA Suwung atau diolah di tingkat kecamatan atau diolah di tingkat kabupaten. Ada yang namanya TPS 3R di tengah, ada yang namanya TPST di tengah. Kalau di hulu itu tebe modern atau bag komposter. Jadi rangkaian itu lengkap. Jadi selagi menunggu itu selesai, PSEL, katakanlah 1,5 tahun proses ini, kami masih punya pola yang dijalankan, yaitu pengolahan sampah berbasis sumber dengan memilah sampah. Jadi pun ini beroperasi, itu akan tetap berjalan. Tetap berjalan karena volume sampahnya banyak, dan itu kan dia naik terus. Ya kan sekarang lebih dari 1.000 ton per hari di Denpasar. Nanti dia akan naik dari 1.100, 1.200 kan gitu. Nah, sedangkan di sini kalau dengan kapasitas 1.500 nantinya, ya paling juga 800-900 ton dari Denpasar, 600-nya dari Badung. Ya masih cukup banyak sisanya. Ini yang harus kami selesaikan dengan cara pengolahan sampah bersumber bersama warga itu. Ya, artinya walaupun sudah ada teknologi ya Pak yang digunakan dari adanya PSEL nanti. Kita akan bahas lengkapnya Pak, karena di tanggal 7 Juli kemarin Pemprov juga kembali menegaskan ya Pak komitmen pilah sampah dari rumah. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Kembali bersama kami pemirsa, dan kita lanjutkan perbincangan bersama Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Pak Koster, jadi kembali soal pemilahan sampah yang memang butuh peran aktif dan inisiatif dari masyarakat. Sudah seberapa efektif Pak? Gini, kami memberlakukan Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019 tentang pengolahan sampah berbasis sumber. Diterapkan mulai 2019, tepatnya bulan Desember 2019. Tapi itu mau diberlakukan, jalan mulai tahun 2020, udah mulai turun kepala desanya, desa adatnya saya kumpulkan, sosialisasikan ini peraturan gubernurnya. Nah, berjalan dengan perlahan, belum optimal pencapaiannya karena keburu COVID datang, berhenti nih, nggak di-endorse lagi, sehingga tidak bisa optimal hasilnya. Tapi 30% sudah berjalan. 30% pengolahan sampah bersih sumber sampai hari ini. Iya, waktu itu
Oh, pada saat itu ya, di periode akhir periode pertama. Dari 636 desa, 200 desa lebih itu sudah pengolahan sampah bersih sumber. Ada TPS 3R itu. Kalau saat ini Pak sudah 3 tahun berjalan. 3 ini sekarang ini karena di periode kedua saya udah genjot lagi. Dan kemudian ada penggeraknya yaitu Ketua TPPKK Provinsi Bali bersama TPPKK Kabupaten Kota yang dipimpin oleh kebetulan istri gubernur kan menjadi ketua TPPKK-nya. Beliau itu bersama kabupaten kotanya gencar sekali sosialisasi pengolahan sampah bersih sumber sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Ya, udah 57 kecamatan disosialisasikan. Jadi sudah tersosialisasikan ini. Tinggal merubah budaya masyarakat memang nggak gampang. Tapi apapun juga kita harus memulai dan berani melaksanakannya. Sekarang sudah makin bagus dia kesadaran masyarakatnya. Syukur tekanan dari masyarakat peduli lingkungan maupun juga internasional terhadap TPSU ini sehingga masyarakat Denpasar dan Badung itu menyadari TPSU ini udah harus diakhiri untuk pembuangan sampah organik. Dan ini juga menimbulkan kesadaran di kabupaten kota yang lainnya. Nah, sehingga pemilihan sampah di warga itu kunci utamanya. Dia memilah sampah organik, non organik, bahkan masuk ke pengolahan sampah menjadi energi listrik ini pun itu tetap harus sampah yang sudah terpilah. Sudah terpilah. Karena dengan terpilah organik dan non organik itu prosesnya menjadi lebih efisien dan hasilnya lebih optimal. Kalau dia digabung menurut penyelenggara yang membangun PSL ini, itu dia lebih lama prosesnya. Ya. Jadi tetap memilah itu harus berhasil. Nah, untuk Denpasar sama Badung, kemarin saya bicara sama Pak Wali Kota dan Pak Bupati Badung dengan Kadis Lingkungan Hidupnya, di Denpasar itu sudah mencapai 80% memilah. Di Badung bahkan sudah mencapai 90% memilah. Jadi sudah sangat bagus. Target kita adalah 100% ini. Nah, tapi mungkin nggak bisa 100% bulat. Ada yang kurang karena ada yang sulit karena fasilitas nggak ada itu. Tapi apapun juga ini sudah terobosannya sangat bagus. Menurut Pak Menteri Lingkungan Hidup, ini udah sangat progresif pencapaiannya dalam waktu beberapa bulan. Nah, ini kita gulirkan sebali. Baik. Dipercepat lagi, gitu. Baik, Pak Gubernur, kembali berbicara soal pembangunan PSEL. Kalau kita melihat adanya potensi multiplier effect-nya. Kemarin dipresentasikan ya di groundbreaking bahwa ada potensi terbukanya 1.200 lapangan kerja hijau. Kalau dari Pemprov Bali harapannya serapan tenaga kerja ini bisa menyasar masyarakat lokal juga? Tentu saja tenaga kerja itu yang dibutuhkan adalah yang punya skill, punya kompetensi di bidang itu. Nah, tentu ada level-levelnya. Nah, level-level yang memang dari segi kompetensi memenuhi masyarakat lokal, maka pasti saya akan berbicara dengan badan usaha penyelenggara yang membangun ini. Saya akan bicara agar memprioritaskan tenaga lokal, terutama Denpasar, Badung, Tabanan, Gianyar, itu untuk 1.200 kan lumayan banyak itu. Ya, jadi itu bagus. Tapi kan PSL ini tidak itu semata tujuannya. Tujuan utamanya kan sampah ini selesai. Dari pemaparannya itu yang saya dapat kemarin, tidak hanya menjadi energi listrik yang diolah ini, tapi ada sisa-sisa diolah lagi, residunya diolah lagi, itu bisa menjadi macam-macam, sirkular ekonomi, bisa menjadi paving block, bisa menjadi apa lagi gitu. Jadi sehingga tidak ada sisa lagi, semuanya habis. Jadi betul-betul berjalan sirkular ekonominya ini dengan sangat baik. Saya kira dengan demikian utamanya kan sampah itu bisa diatasi tuntas sehingga 2028 Bali ini betul-betul bebas sampah sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025 tentang Bali bersih sampah. Gitu. Ya, Pak Gubernur, kembali soal PSEL Denpasar Raya ini nilai investasinya adalah 3 triliun rupiah dan tentunya nanti dalam pengoperasiannya melibatkan lintas sektor. Lantas kalau kita bicara soal investasi di sektor energi bersih ini, apa harapan dari pemerintah Provinsi Bali supaya bisa berkelanjutan dan juga mendukung sektor pariwisata di Bali?
ini kan PSL. Rancangnya ini kan, rancang bangunnya ini kan dia memecahkan masalah lingkungan. Nah, dari proses dengan teknologi modern yang diterapkan, ini kan teknologi dari Cina. Dan saya sudah melakukan pelacakan. Wiming ini adalah perusahaan terbaik di Cina, salah satu terbaik yang di Cina. Dan pemerintah Cina itu mengawal ini program ini. Jadi pemerintah Cina itu menginginkan program pengolahan sampah menjadi energi listrik di Bali ini itu menjadi showcase yang berhasil, sukses, supaya bisa menjadi percontohan untuk daerah lain dan mungkin juga di negara lain. Karena itu saya sudah menerima audiensi dari pemerintah Cina yang diwakili oleh konsulat jenderalnya, memastikan program ini harus sukses dan betul-betul akan dikawal dengan baik. Jadi karena itu karena ini adalah teknologi modern, tidak ada dampak lingkungannya. Emisi yang dihasilkan itu 80% turun, jadi bersih, tidak akan mengotori udara. Itu, jadi dia tidak akan mencemari lingkungan. Jadi justru hotel itu, restoran, pelaku industri pariwisata nggak perlu khawatir, karena ini industri yang tidak saja menghasilkan energi listrik, tapi dia juga tidak akan mengeluarkan emisi yang mencemari lingkungan. Justru dia emisi karbonnya sangat rendah. Itu. Jadi ini teknologi modern yang terbaik yang diterapkan di Bali ini. Gitu. Artinya responnya memang ketika disosialisasikan juga sangat bersyukur ya. Bersyukur. Sangat bersyukur. Bebannya dia berkurang. Baik. Karena sebelumnya saya melakukan hotel restoran harus punya unit pengolahan sampah sendiri. Dan saya dorong itu, kalau dia mampu mengolah sampah sendiri lebih bagus. Sehingga alur sampah ke fasilitas ini berkurang. Gitu. Baik, terakhir Pak Gubernur, apa yang menjadi harapan atau mungkin imbauan juga untuk masyarakat Bali mendukung berbagai program penanganan persoalan sampah, karena dari perbincangan kita tadi memang tidak lepas juga dari dukungan masyarakat. Silakan Pak Gubernur. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik ini itu tanggung jawab pemerintah. Dan Astungkare, Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadikan Bali ini sebagai prioritas dan terwujud. Karena ini membutuhkan anggaran yang cukup besar investasinya. Anggaran untuk membangun fasilitas itu antara 2 sampai 3 triliun. 3 triliun. Itu cukup besar. Dan ini didanai dari Danantara bersama joinnya dari badan usaha yang dari Cina. Nah, bagaimana ini bisa berjalan dengan baik? Kan tergantung dari suplai sampahnya. Yang berkewajiban menyuplai sampah 700 ton minimum itu Kota Denpasar, 500 ton minimum itu Badung. Sampahnya ini harus sudah dipilah. Jadi ini ada tanggung jawab pemerintah provinsi, pemerintah Kota Denpasar, pemerintah Kabupaten Badung, serta warga di dalam menjalankan proses pemilahan sampah. Jadi dalam hal ini warga itu harus tertib, disiplin juga memilah sampah. Sampah organik, non-organik, dan Denpasar sama pemerintah Badung sudah menyiapkan proses untuk itu. Ada tebel modern, ada bag komposter, bagaimana mengumpulkan organiknya di rumah, non-organiknya, sehingga nanti pada saat hari karena ada hari ngangkutnya. Dan hari ini tidak setiap hari ya Pak? Tidak setiap hari, ada hari ngangkut sampah organik, ada hari ngangkut sampah non-organik. Nah, jadi warga dalam hal ini menjadi penentu keberhasilan. Keberhasilan dari dalam program ini itu tidak hanya pemerintah, tapi harus bersama masyarakat, tanggung jawab bersama ini, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan warga sama-sama ini, bahwa Bali Bersih ini kepentingan kita bersama, tidak hanya menjadi beban pemerintah, tapi juga menjadi tugas kita bersama untuk inilah dan tertib untuk menempatkannya di fasilitas yang sudah disiapkan di masing-masing rumah tangganya. Saya kira gitu. Baik,
Pak Gubernur, Bapak Wayan Koster, terima kasih sudah berbincang bersama dengan kami dan semoga ini bisa memberikan harapan baru juga bagi masyarakat Bali terkait dengan persoalan lingkungan. Dan pemirsa, demikianlah perjumpaan kita. Saya Marcelina Tumundo, mewakili rekan-rekan yang bertugas, pamit, terima kasih, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.